ke bab judulnya Ajaibul Qulub. Ajaib udah jadi bahasa Indonesia ajib. Ajib. Ajib itu maksudnya apa? Keren gitu ya. Ajaibul qalb. Keajiban kalbu. Kehebatan kalbu. Keunikan kalbu. Jadi jika diterjemahkan yang paling pas adalah keunikan kalbu. Unik. Ini terjemahannya ya. Kenapa bab ini harus dibahas? Karena inti dari beragama itu sebenarnya ada di kalbu. Maka Imam Al-Ghazali yang diringkas kitabnya oleh Imam Ibnul Jauzi Al-Hafiz, kemudian diringkas oleh Al-Hafiz Ibnu Qudamah yang menjadi kitab yang kita baca malam ini. Apa kata beliau? Ashrama fil insani qalbuh. Dari badan dan jiwa kita, maka mana yang paling kuat, paling berharga sebagai aset? Yang aset itu tidak hanya bernilai di sini, tapi tembus sampai ke akhirat sana. Itu adalah aset kalbu. Aset kalbu. Jadi beliau mengatakan ashraf, yang paling mulia, yang paling berharga dari manusia itu kalbunya. Namun orang senangnya debat, nggak suka mencari inti permasalahan. Maka muncul sekarang aliran-aliran dalam kedokteran dan zikir, kalbu itu di mana? Jadi ketika kedokteran dan zikir digabung, maka muncul dua mazhab. Mazhab itu di barat semua. Lalu tiba-tiba diadopsi oleh kawan-kawan saya yang buat pelatihan zikir dan nyala-nyalahin guru-guru tuanya yang mengatakan bahwa kalbu itu berkaitan dengan jantung. Kalbu itu berkaitan dengan jantung, tapi bukan di jantung. Kata mereka apa? Nah, ini aliran pertama. Kalbu itu di sini. Kalbu itu ya. Itu sebenarnya nggak ada persoalan mau kalbu di sini, mau di sini. Kalau pernah belajar akidah Ahlus Sunnah dan kitab-kitab Imam Ahlus Sunnah yang paling mudah karya Imam Ibnu Qudamah, Ibnul Jauzi, Al-Ghazali, kalbu itu bukan bertempat di situ, tapi dia punya spot, punya titik yang membuat korelasinya kuat. Kalau orang luaran sana nyebutnya cakra. Cakra ada berapa? Banyak. Ya. Beda kalau dalam Islam disebut dengan titik latifah. Ya, jadi titik halus. Bukan berarti kalbu di situ. Kenapa? Allah mengatakan roh atau kalbu itu ternyata di kitab Ghazali ada yang disamakan, ada yang dibedakan ya. Kulir ruh min amri rabbi. Ruh itu urusan Rabbku. Bukan di kepala, bukan di tangan, bukan di dada, bukan di kaki. Namun ketika orang bertanya korelasi terkuatnya kemana? Maka Imam Ahmad Sirhindi Al-Mujaddidi, beliau salah satu imam dalam Thariqah Naqsyabandiyah, kemudian menyebutkan ada 7 sab'ah lataif. Dan ternyata digabungin semua. Perdebatan yang sekarang orang debat itu di jantung, di kepala, ternyata udah beres sama beliau. Beliau bilang, oh lebih banyak dari itu. Ada di kolbu, ada di otak. Digabungin semua. Dan itu ternyata bukan untuk dipisah-pisahkan atau dibentur-benturkan, tapi ternyata mereka punya kerja masing-masing. Yang jantung itu dia berkaitan dengan kolbu dan ada karakternya yang berkaitan dengan itu. Mirip dengan jantung kita, kan beda tugasnya sama paru-paru. Benar nggak? Nah, jadi itu organ-organ. Nah, sama organ batin itu juga ada. Nah, Bapak Saudara Allah, perdebatan itu nggak penting, maka nggak usah nanya ya. Jantung di mana? Itu pertanyaan yang Nabi nggak pernah ajarin. Dan kalaupun ada yang nanya, Nabi nggak jawab. Ya, kolbu di mana? Ya, kalau jantung di mana dijawab. Ada empiriknya jelas. Ya, di bagian kiri di sini. 2 jari di bawah dada bagian kiri. Nah, itu dia miring gitu ya, sampai ke ujung sini. Kalau kita lagi berharap, dia deg-degan. Itu deg-degan di sini. Kalau kita lagi cemas, itu dia yang deg-degan. Lagi senang, jatuh cinta, itu yang deg-degan. Ya? Oke. Apa kata Imam Al-Ghazali yang diringkas oleh imam-imam yang tadi? Kenapa kalbu itu menjadi spesial? Karena yang punya akses kepada yang maha spesial itu hanyalah kalbu. Bahasa Arabnya, fa'innahu al-alimu billah. Yang kenal Allah itu cuma si kalbu. Kalau otak ini dia nggak kenal Allah. Jantung yang bentuknya seperti buah sanubar itu dia juga nggak kenal Allah. Yang kenal Allah itu bernama qalbu rohani.
yang dulu semua kita pernah bertemu dengan yang menciptakannya. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-A'raf, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi Allah itu pura-pura nanya sama kita ya. Alastu, bukankah aku Rabbmu? Rabb itu artinya yang ciptain kamu, yang ngatur kamu, yang buat kamu sekarang. Apa jawaban semua roh? Qalu bala syahidna. Qalu itu artinya mereka. Berarti semua roh. Jadi Donald Trump ada di situ, Ahok ada di situ, ya, Jokowi ada di situ, Prabowo ada di situ, Habib Rizik ada di situ. Semuanya ada di situ. Semuanya. Saya ada di situ, antum ada di situ. Ada semua di situ, ya. Lalu apa kata mereka? Syahidna. Kami betul-betul menyaksikan ya Rabb. Syahidna itu beda dengan ra'ayna atau nazarna. Syahidna itu betul-betul udah ada buktinya. Itu disebut syahidna. Kami betul-betul telah membuktikan bahwa engkau ini Allah. Maka ketika ada ayat di surah Ali Imran, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qisti, sampai akhir ayat. Kalimatnya syahidah. Ternyata yang bersaksi itu bukan hanya roh. Yang memulai bersaksi adalah Allah itu sendiri. Syahidallah. Allah bersaksi. Malaikat bersaksi. Lalu orang-orang yang berilmu bersaksi. Yang berilmu itu siapa? Itulah si kolbu. Makanya kemudian dia ditaruh setelah malaikat. Jadi jika antum itu kenal Allah, dia langsung wow. Wow dan setelah malaikat. Itu sebabnya orang-orang yang kenal kolbunya, kenal Allah. Ditulis dalam kitab ini. Man arafa qalbahu arafallah. Yang kenal kolbunya karena kolbunya dulu pernah ketemu Allah, maka dia akan kenal lagi Allah. Yang sudah bisa mengingat kolbunya, dia akan bisa mengingat Allah. Maka beliau ukur, kita itu sebenarnya sudah ingat Allah atau belum? Diukurnya sudah ingat kolbu atau belum? Gimana cara mengukur yang paling sederhana? Tinggal sholat, takbir, lalu pikiran apa yang paling dominan saat kita sholat? Jika kolbu itu bergantung ingat kepada yang punya kolbu, berarti dia sudah kenal Allah. Tapi kalau masih mikirin ABCD, sholat kok mikir? Sholat itu gak mikir, sholat itu zikir. Coba cek ayatnya. Surat Thaha ayat 14. Aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Tapi ayat itu diulang dengan pernyataan. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sungguh akulah Allah. Jadi Allah mengatakan innani anallah. Jadi sebenarnya menggunakan kata ana itu Allah sendiri. Ana Allah, ya. Ana Allah. Akulah Allah. La ilaha illa ana. Apa arti ilah? Apa bedanya dengan Rabb tadi? Ilah itu artinya banyak sekali. Tergantung itu kita anggap ilah dari kata walah atau dari kata ya apa, macam-macam ya. Akhirnya para ulama menyimpulkan ilah itu berarti ketaatan, kepatuhan. Ilah itu saya patuh sama orang, itu jadi ilah saya. Gitu. Apalagi ilah itu berarti hub, cinta. Ciri-ciri orang yang jatuh cinta, kepikiran mulu. Maka kalau kita sering ingat sesuatu, ngecek sering ingatnya, bawa sholat. Lebih banyak ingat apa setelah takbir sampai assalamualaikum, itulah ilah yang ada di sini. Itu yang kemudian dihilangkan di situ, di ayat itu. La ilaha illa ana. Tidak ada ilah selain aku. Maksudnya, jangan kamu cinta selain aku. Jangan kamu patuh kepada selainku. Terjemahan Sanskertanya sembah. Sembah itu artinya respect. Apa arti respect? Hormat. Maka kata sembah di kampung saya, sembah kami sampaikan kepada Dato. Itu artinya bukan menyembah. Artinya ta'abbud, ubudiyah. Itu dibedakan. Sembah di situ artinya hormat. Nah, inilah persoalan yang menjebak banyak orang. Akhirnya dia benci kepada sahabatnya. Benci kepada ulama yang menerjemahkan Al-Quran. Kenapa di Quran kata ilah diartikan Tuhan? Oh itu nggak benar, Tuhan itu pimpinan dewa. Kamus mana gitu? Ya. Akhirnya di Masjid Majestic lantai 4
itu ada tulisan tiada Tuhan selain Allah, ditulis di depan, dicoret sama orang yang sok tahu itu. Lalu dia tulis sendiri pakai spidol jelek banget, ilah. Tiada ilah selain Allah. Kan jadi lucu. Ini memundurkan terjemahan. Jadi bolehkah menerjemah ilah menjadi Tuhan? Ulama kita yang lebih dulu kenal Islam siapa? Ulama itu yang nyoret itu ulama nggak tuh? Ya, dosa besar dia itu. Karena dia sudah memburukkan, merusak pandangan di masjid. Ngaji dong ya. Jangan cuma ke satu ustadz yang mengatakan yang nggak lolos bahasa Indonesia itu ya. Kalau kita nggak kuliah di Indonesia, nggak nyantri di Indonesia, cuma belajar di luar, pulang kursus aja lagi ya. Jangan nyala-nyalain terjemahan yang sudah dibuat ulama. Ulama yang sudah 20 tahun ngaji di Madinah, di Mekah. Namanya Syekh Abdul Rauf Al-Jawi As-Sinkili. Ya. Singkil ya. Itu Aceh sono. Itu 20 tahun ngaji di Mekah, Madinah. Gurunya ahli hadis bernama Syekh Ahmad Al-Kushashi dan murid beliau, asisten beliau namanya Al-Qurani. Itu muhaddis kabir. Semua ahli hadis kalau punya silsilah ijazah hadis pasti nyambung sama orang ini, dua imam ini. Ya. Itu Syekh Abdul Rauf nulis kitab terjemahan, ya, Terjemahanul Mustafid atau apa namanya ya. Sudah ada yang nulis itu. Ditulis kalimat terjemahan la ilaha itu tiada yang berhak disembah. Kadang tiada Tuhan, ada semua. Rob itu Tuhan, diterjemahin semua. Biasa kok. Lebih lama dia ngaji daripada kalian yang mengharamkan kata Tuhan. Tinggal T-nya gede apa kecil. Belajar dong huruf kapital bahasa Indonesia. Gergetan kita sudah ya. Jadi kita kalau sudah bilang tiada Tuhan selain Allah, langsung dia berangkat pergi. Gak mau lagi ngaji sama kita. Dianggap kita ini penyembah berhala. Betapa jahilnya itu orang. Gak tahu nanya. Baca buku-bukunya. Abdul Rauf As-Sinkili abad keberapa? Gak tahu. Baca sendiri deh ya. Sehingga jadi Islam ini bukan barang baru di negeri ini. Terjemahan ilah bukan barang baru di negeri ini. Gitu. Ya. Tapi kalau udah bahas akidah gitu saya jadi agak sedikit naik suaranya ya. Udah kita kembali ke kolbu lagi deh. Biar adem. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala. Apa kata Imam Ibnu Qudamah? Wa aktsarun nas jahiluna biqulubihim. Nah, itu kalimatnya. Kebanyakan orang itu tidak kenal qalbunya wa nufusihim, dirinya. Beliau ini ahli hadis, nggak mau menggunakan sebuah kalimat yang masyhur di kalangan ahli zikir, ahli kolbu, ahli sufi, ahli tazkiyatun nufus, terserah antum mau sebut mana. Orangnya sama kok ya. Ini persoalan lama lagi tuh ya. Gengsi nyebut tasawuf pakai istilah tazkiyatun nafs. Isinya sama. Apa kata mereka? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Karena beliau sensitif dengan kata-kata itu, siapa yang kenal diri, kenal Rabbnya, beliau ganti. Man arafa qalbahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal kalbunya, maka dia kenal Rabbnya. Tapi isinya sama nggak tuh? Sama. Bedanya beliau nggak bilang hadis karena beliau ahli hadis. Nah, ini PR. Kalau antum ahli hadis, ada orang salah nyebut hadis nggak usah ditahzir. Nggak usah ditahzir. Wasiat bil haq, bis sabr.